pemirsa, teman-teman PMI, selamat malam. Sampai jumpa lagi kita di lantai 10 KJRI Hong Kong di episode ke-14. Episode yang tentunya judulnya sangat sensitif ini. Judul yang terkait dengan kehidupan para PMI. Tidak hanya PMI, tapi juga pekerja migran pada umumnya, yaitu tentang resiko peperan dan overstay. Di lantai 10 ini sudah hadir juga narasumber yang terpercaya yang kita bisa dapat bertanya segala hal tentang peperan dan overstay. Tapi sebelum itu, saya ingin mengundang teman-teman PMI di acara ngopi, di Ngobrol Pintar, Interaktif dan Spontan ini, medsos KJRI Hong Kong, yaitu ada Facebook, ada Twitter, ada YouTube, dan juga ada Instagram. Sekali lagi, follow dan share medsos kita, ada Facebook, Instagram, YouTube, dan Facebook. Sebelum itu, saya ingin memberitahukan juga, saya Wendy Budi Raharjo, Konsul Protokol Konsuler KJRI Hong Kong, pemenang dari episode sebelumnya, episode ke-13, ada 2 orang, yaitu satu Umiyatun, Ibu Umiyatun, yang kedua adalah Ibu Suwartini. Selamat Ibu Umiyatun, Ibu Suwartini, penanya terpilih, pemenang undian tabungan BNI sebesar 500 episode ke-13. Semoga bermanfaat hadiahnya. Nah, sebelum itu, teman-teman PMI, jangan lupa di episode ini bertanya yang sebanyak-banyaknya tentang episode kali ini yang menarik isunya tentang resiko peperan dan overstay. Siapkan pertanyaan, nanti kirim ke 94001506. Saya lagi 94001506. Nah, sekarang kita ke narasumber nih episode kali ini. Di acara Ngopi Instan kita ada Bapak Ciko Mutakin, Konsul Imigrasi KJRI Hong Kong. Selamat malam Bapak. Selamat malam sahabat-sahabat warga negara seluruh di Hong Kong dan di Macau. Lalu ada Ibu Ineke Indraswati, Konsul Jaksa KJRI Hong Kong. Selamat malam Bu. Selamat malam Pak Wendy, selamat malam teman-teman semua. Berjumpa lagi kita di acara Ngopi Instan kali ini. Terima kasih sudah bergabung nih Bu, Ibu Ineke. Lalu terakhir nih, wah ini tidak kalah juga ini. Bapak Agung Wahyudi, Konsul Polisi KJRI Hong Kong. Terima kasih Pak Agung. Selamat malam Pak Wendy, selamat malam Sobat PMI. Iya, Pak Ciko. Ya. Berbicara tentang peperan dan overstay ini salah satu yang menjadi bagian dari kehidupan pekerja migran ya di Hong Kong dan Macau tentunya. Tapi dalam hal ini mungkin kita spesifikkan Hong Kong ya. Tidak hanya terkait dengan pekerja migran Indonesia, tapi juga pekerja migran dari negara-negara lain. Saya pernah baca Pak Ciko di satu artikel tentang peperan ini. Memang itu menjadi suatu masalah, tapi menjadi suatu kekhususan tersendiri dari Hong Kong ya Pak ya. Yeah. Dan satu hal yang saya baca itu, kedua ini saling terkait ya Pak ya, peperan dan overstay. Nah mungkin Pak Ciko bisa memberi gambaran nih tentang overstay dulu atau mungkin paper dulu, mana yang saling terkait dan apakah ini menjadi ada suatu terkait dengan masalah keimigrasian saja atau nanti akan terkait dengan masalah lain kewarganegaraan, nanti ada ke hukum terkait dengan bidangnya Bu Ina dan Pak Agung. Mungkin Pak Ciko mungkin bisa. Ya. Terima kasih Pak Wendy. Jadi teman-teman sahabat PMI, malam hari ini adalah malam yang spesial juga. Karena biasanya kita mengadakan acara ini tentang pelayanan ya Pak Wendy, tapi sekarang kayaknya lebih kepada perlindungan. Sebenarnya kalau lihat judul ini kan peperan dan overstay ya, tapi saya coba untuk dibalik dulu Pak Wendy, overstay dan peperan, karena biasanya itu terjadi dari akibat dari overstay, kemudian dia ke peperan. Jadi memang ada kaitannya. Jadi sebab akibat. Ya. Saya sudah menyiapkan beberapa bahan karena gini, saya ingin menjelaskan dulu sebelum teman-teman mengalami overstay, sebelum teman-teman terjerat dalam status peperan, saya akan coba menjelaskan bagaimana teman-teman bisa terhindar dari overstay tersebut. Mungkin bisa disampaikan. Nah, sebelum ke overstay, saya akan bicara mengenai visa dan izin tinggal dulu. Jadi visa merupakan persetujuan bagi orang asing yang melakukan perjalanan ke suatu negara atau menjadi dasar pemberian izin tinggal. Teman-teman juga harus tahu bahwa
ketika sudah memiliki visa itu juga belum tentu bisa masuk ke suatu negara tertentu. Begitu tiba di suatu negara tertentu itu ada pemeriksaan keimigrasian. Nah, ini yang harus disikapi betul. Jadi paspor itu harus kurang dari 6 bulan. Kemudian izin tinggal. Izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada setiap orang asing ya untuk berada di suatu negara dalam periode tertentu. Misalkan dia tujuannya apa? Bekerja kah? Sebagai mahasiswa kah? Pelajar kah? Atau dan lain-lain. Nah, ini saling terkait nih. Jadi harus yang pertama adalah untuk mencegah overstay, kita harus mengetahui apa itu visa, apa itu izin tinggal ya. Sampai saat ini saya akan urai apakah itu visa, apakah itu izin tinggal. Selanjutnya, nah ini kalau teman-teman lihat sekarang boleh ya teman-teman kalau punya pegang paspor sendiri dilihat visanya. Yang pertama selain nama identitas, nama majikan yang harus diketahui, saya tandai itu yang tanda merah itu itu ketika masuk waktu diberikan visa itu ini tahun sebelumnya ya, ini hanya contoh aja. Itu tanggal 4 bulan 5 2016. Artinya mungkin pada saat itu dia datang pada bulan 4 gitu ya. Maka berlaku visa itu sampai tanggal bulan 5 2016 ya. Nah, ini yang pertama harus teman-teman ketahui. Oh, berarti teman-teman harus melakukan namanya cuking. Ya. Cuking ini adalah kayak istilahnya ada perbaruan visa, istilahnya banyak, perbaruan visa atau cuking. Nah, nanti ketika cuking selesai, artinya keluar ya, keluar dari Hong Kong, entah itu ke Makau, ke Cina atau ke Indonesia dalam kondisi normal ya, Pak Andi. Nah, ini nanti setelah cuking akan di stamp oleh petugas imigrasi journey complete. Ketika di visanya itu ada bacaan journey complete, maka dia sudah melaksanakan cukingnya. Kemudian next saya lanjutkan lagi. Nah, ini mengenai izin tinggal nih. Tadi visa, sekarang izin tinggal ya, Pak. Ini izin tinggal ini, nah, Pak ya. Surat putih yang akan diberikan oleh pejabat imigrasi setelah melakukan cuking ini ada tanggal yang di atas nih, saya tandain lagi nih. 12 Februari 2018. Artinya, ini yang menjadi izin tinggal teman-teman sekalian. Yang tadinya visa itu di 2016 akan 2 tahun kemudian biasanya. Batas waktu yang diberikan sesuai dengan izin tinggalnya. Artinya supaya teman-teman warga negara Indonesia di Hong Kong tidak mengalami overstay, ini harus diperhatikan Pak Wendy. Nah, ketika setelah tanggal 13 Februari 2018 berarti teman-teman telah overstay 1 hari. Ketika 1 hari masih berada di Hong Kong. Masih berada di Hong Kong pada tanggal 13 Februari 2018 berarti teman-teman telah overstay 1 hari. Nah, ini yang saya ingin jelaskan kenapa teman-teman harus mengetahui betul. Dokumen teman-teman juga harus dipelajari mulai dari paspor, visa dan izin tinggal. Oke, saya next. Nah, ini kalau kita masuk ke ini ya Pak Wendy, ke tema kita overstay. Jadi bagi pengertian dari overstay adalah status bagi orang asing yang telah tinggal di suatu negara melebihi izin tinggal yang diberikan tadi. Ketika sudah lebih 1 hari ya, sudah dikatakan sebagai status overstay ya. Kemudian next, nah kita masuk ke paper Pak Wendy. Jadi ini memang agak sedikit sedikit prihatin kita kenapa banyak atau ada beberapa dari warga negara Indonesia yang berstatus paper gitu ya. Padahal harfiah arti sebenarnya dari paper itu jauh lebih ke arah pencari suaka Pak. Pencari suaka. Nah, sesuai dengan konvensi atau protokol Geneva 28 Juli 51. Jadi awalnya itu kan kita sebut sebagai reconnaissance ya. Kemudian itu artinya adalah pencari suaka. Paper gitu. Nah, pencari suaka ini itu ada 2 kategori. Yang pertama karena alasan sebagai negara yang sedang bergolak gitu, misalkan negaranya sedang perang, ya. Kemudian yang kedua kategorinya adalah dalam keadaan tekanan politik, artinya keselamatan jiwanya terancam, dia ingin dibunuh oleh suatu kekuatan politik gitu ya. Nah, apakah di Hong Kong teman-teman warga negara Indonesia masuk dalam 2 kategori tersebut? Kan tidak ya. Betul. Artinya begini Pak Wendy, kita tidak termasuk dalam 2 kategori itu. Berarti kita sudah menyalahi aturan
kita untuk bertujuan sebagai status paper, ya. Indonesia negara yang cinta damai, ya, tidak dalam keadaan bergolak atau perang gitu ya. Betul. Jadi tidak ada alasan bagi teman-teman untuk mengajukan paper, ya. Kita harusnya sebagai warga negara Indonesia yang mencintai negaranya gitu ya, harusnya menjaga betul bahwa menghormati, menghargai negara gitu ya, dengan bersikap menghormati negara di mana kita tinggal. Gitu. Nah, saya lanjut lagi, nanti kita akan bahas lebih dalam. Nih, sekarang perhatikan paspor, ya, karena ini akan sangkut pautnya dengan paper ya, Pak Wendy. Betul, Pak. Sekarang perhatikan, coba kalau misalkan teman-teman warga negara Indonesia di rumah ada paspor, buka halaman 3. Yang pertama, paspor ini adalah dokumen milik negara ya. Artinya negara mempercayakan kita untuk menggunakan dokumen ini ketika berada di luar negeri. Jadi dokumen paspor itu bukan milik pribadi, ya kan? Sehingga kita harus menjaga apa yang diamanatkan oleh negara. Satu itu. Kalau misalkan teman-teman di sini sering dengar masalah paspor digadaikan, kemudian paspor diserahkan untuk menjadi paper, ini kan suatu hal yang dilematis ya. Negara mempercayakan kita menggunakan paspor tapi tidak digunakan dengan baik. Nah, coba teman-teman ini dicamkan dengan baik. Nah, kemudian ada lagi di pasal 3 ini. Ada pasal tentang kehilangan kewarganegaraan. Paper itu berpotensi untuk kehilangan kewarganegaraan. Salah satu pasal yang pertama adalah ketika warga negara Indonesia yang berada di luar negeri lebih dari 10 tahun dan tidak melapor ke perwakilan RI, ini akan kehilangan kewarganegaraan. Karena kita tahu ya, paper ini bisa lebih dari 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai 10 tahun, Pak Wendy. Yang kedua adalah ketika paspor itu diserahkan dan ingin mencari suaka atau disebut paperan, ya kan? Artinya ada proses untuk mencari suatu kewarganegaraan lain. Nah, disinilah potensi bahwa dia akan kehilangan kewarganegaraan. Nah, ini yang saya rasa perlu diketahui oleh teman-teman. Dampak dari pengajuan paper itu punya potensi kehilangan kewarganegaraan. Tentunya kita pasti nggak mau kehilangan kewarganegaraan ya. Kemudian next, nah ini tadi saya sudah jelaskan. Jadi kalau paperan itu juga akan berdampak pada status kewarganegaraan. Karena begini, ketika paspor diserahkan, status warga negara kita itu apa? Ya. Kemudian bagaimana apabila kita mengalami suatu kejadian yang kita tidak duga ya? Apa status kewarganegaraan kita? Sementara kita pegangnya paper. Indonesia juga belum tentu kan gitu ya. Kemudian untuk negara tujuan juga belum tentu. Nah, kemudian status pegang paper, statusnya apa? Bagaimana dengan anaknya? Ada kasus yang pegang paper lahir, kemudian kan jadi berakibat kepada anaknya. Nah, itu juga jadi masalah. Dampak ikutan ini. Nah, dampaknya banyak ya. Jadi kita betul harus camkan, jangan sampai untuk masuk pada status paperan. Oke, next. Kayaknya terakhir mungkin ya ini. Oke, itu Pak Wendy penjelasan dari saya dan besar harapan kami teman-teman paham betul apa sih paper itu sebenarnya yang jelas berpotensi kehilangan kewarganegaraan. Seperti itu Pak Wendy. Iya Pak Ciko, menarik tadi yang Pak Ciko sampaikan tadi ada berarti ada aspek kewarganegaraan ya Pak Ciko. Betul. Yang ini nanti terkait dengan alasan-alasan atau unsur-unsur yang menyebabkan status kewarganegaraan Indonesia itu hilang atau tidak. Betul. Nah ini mungkin yang krusial, dan yang kedua tadi kalau tidak saya salah tangkap adalah dampak ikutannya bagi mereka yang sudah telah berstatus paper ini. Betul. Ketika dia punya anak atau ketika dia menikah di Hong Kong. Atau ketika dia mengalami sesuatu hal, ya, ada permasalahan hukum di Indonesia gitu ya. Masalah dia hukum bisa ini, betul, karena nggak ada dokumennya. Betul sekali Pak Ciko, masalah hukum. Nah ini kita sekarang ke Bu Ina ini, sebenarnya nggak sabar ini kayaknya untuk membicara masalah hukum. Mungkin ada kasus-kasus atau selama ini Bu pengalaman KJRI Hong Kong dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan atau mungkin terkait dengan pemegang paper. Baik, terima kasih Pak Wendy. Saya ingin menyampaikan memang benar apa yang disampaikan Pak Ciko bahwa paperan dan overstay itu banyak banget dampak-dampaknya. Yang paling utama adalah permasalahan hukum yang mungkin terjadi.
Nah, saya ingin menyampaikan bahwa dari bulan Januari sampai dengan Juni 2020 sudah ada kasus atau perkara yang disidangkan dan sudah ada putusannya. Itu untuk kasus overstay ada 68 orang Pak Wendy. Jadi 68 orang. Jadi 68 yang berarti ex PMI ya, karena dia terus overstay. Kemudian dia tersangkut masalah hukum, kemudian diadili di pengadilan dan kemudian ada hukumannya. Nah, itu dari bulan Januari sampai Juni 2020 saja sudah 68 kasus untuk yang overstay. Kemudian untuk yang paperan, jadi perlu teman-teman pahami bahwa ketika seorang pemegang paper itu dia tidak boleh bekerja, sama sekali tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Jadi beda dengan teman-teman yang secara legal ada di Hong Kong sebagai domestic helper, tentunya ada pekerjaan yang harus dilakukan, ada hak dan kewajiban yang tercantum dalam kontrak. Namun ketika dia pemegang paper, maka status paper membuat dia tidak boleh bekerja apapun, termasuk kerja part-time. Itu sangat tidak diperbolehkan. Nah, untuk kasus yang seperti ini, jadi ada pemegang paper dan kemudian bekerja part-time dan tertangkap oleh kepolisian Hong Kong, itu dari bulan Januari sampai dengan Juni sudah ada 31 orang. 31 orang. Nah, ini tentunya Januari sampai Juni ini belum, maksudnya hanya berapa bulan gitu kan, dalam 5 bulan sudah ada 31 orang yang terkena kasus seperti ini, belum 1 semester. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa banyak hal-hal atau dampak-dampak hukum yang bisa terjadi ketika seorang pemegang overstay kemudian dia pemegang paper. Dan terutama untuk para pemegang paper ini, karena dia tidak boleh bekerja apapun, maka tentunya untuk hidup di Hong Kong kita tahu sendiri biaya hidup berapa, biaya untuk tempat tinggal berapa, untuk makan berapa, maka tidak akan cukup. Dengan demikian seseorang yang terjerat status paper ini, kalau saya bisa bilang sini sebenarnya terjerat ya, karena dia akhirnya harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini yang kecenderungan akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan suatu kejahatan. Nah, ini yang menjadi permasalahan utama. Bahwa sekarang begini saya memahami bahwa teman-teman tentunya datang ke Hong Kong dengan cita-cita yang sangat mulia. Betul. Misalnya untuk memperbaiki ekonomi keluarga, untuk menghidupi anak mungkin di Indonesia atau keluarga, paling nggak pasti semua bertujuan meningkatkan taraf kehidupan lah untuk menjadi lebih baik. Nah, ketika teman-teman memegang paper atau menjadi overstay, maka bukan taraf kehidupan yang menjadi lebih baik, tapi ada kehidupan-kehidupan yang akhirnya terpaksa harus ditinggalkan teman-teman, sehingga misalnya teman-teman harus dipenjara karena tindakan-tindakan tersebut. Karena perlu diingat teman-teman juga bahwa semua perbuatan yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Itu yang harus sangat dipahami oleh teman-teman. Mungkin itu kalau terkait masalah hukum, Pak Wendy. Tarik Bu Ida, semua perbuatan itu tentu ada konsekuensi dan tentunya diatur oleh hukum. Apalagi di negara setempat ya Bu, negara asing, dalam hal ini Hong Kong ya Bu ya. Mungkin Pak Agung ada pengalaman yang bisa di-share terkait suatu kasus pidana yang baru tahap pengaduan atau bahkan sudah ada dalam tahap pemeriksaan polisi yang melibatkan paper. Iya. Baik Bang Andy. Jadi sebelum saya masuk ke kasus yang pernah ada atau sedang ditangani oleh pihak kepolisian Hong Kong yang melibatkan teman-teman dalam status overstay maupun paper, perlu saya sampaikan ke teman-teman lagi, paper bukan alat atau jalan supaya bisa tinggal lebih lama di Hong Kong. Itu adalah jalan yang sesat. Kenapa saya katakan sesat? Karena itu salah secara hukum. Ya, mengambil status itu salah. Meskipun ketika status ada memang konvensi maupun aturan Hong Kong yang mengatur tentang itu. Tetapi mengambil jalan untuk menjadi status paper itu adalah salah. Kenapa? Beberapa kasus yang pernah sedang dan saat ini ada di Hong Kong, teman-teman yang berstatus paper ini untuk menjadi rentan, menjadi korban sindikat narkoba, sindikat prostitusi, baik prostitusi konvensional maupun online. Dan satu lagi juga
menjadi korban sebagai kurir untuk illicit goods. Nah, ketika dalam kondisi pemegang status paper ini mengalami masalah, ada masalah-masalah lain yang timbul yang tidak sederhana untuk dipecahkan. Sebagai contoh, mungkin teman-teman PMI sudah mendengar atau melihat situasi beberapa hari ini bahwa ada seorang berita menyedihkan seorang WNI pemegang status belum sampai ke paper, tapi overstay, ada dalam lingkungan orang-orang pemegang paper. Artinya apa? Bahwa pemegang paper ini mencoba untuk mempengaruhi teman-teman yang masih berstatus overstayer. Iya. Mereka membuat mindset yang keliru tentang status paper ini. Mereka beranggapan bahwa status paper hanya satu-satunya jalan untuk supaya tinggal lebih lama di Hong Kong. Seperti yang dikatakan Pak Ciko tadi, bahwa untuk mendapatkan sebuah paper recognition itu ada beberapa step yang harus dilalui dan persyaratan. Tentunya teman-teman yang mohon maaf yang memang berstatus paper pasti melihat ketika mau tanda tangan status itu ada ketentuan-ketentuan yang dia baca, dia setuju dan tanda tangan. Nah, saya kembali lagi pada kasus yang terjadi. Nah, teman kita sebut aja namanya inisialnya R ya. Si R ini berstatus overstay. Kenapa dia overstay? Dia sudah habis visa kerjanya yang seharusnya dia mencari majikan lagi, atau dia kalau tidak dapat majikan harus pulang, tetapi ingin tinggal lama di sini. Nah, saya yakin kenapa dia bisa tinggal lama di sini. Saya yakin bahwa ada beberapa temannya atau orang-orang yang mempengaruhi dia untuk supaya tinggal lama di sini. Saya tahu banyak pihak-pihak yang merasa diuntungkan dengan status mereka di sini. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, para mafia obat-obatan itu senang sekali dengan orang-orang yang berstatus seperti ini. Mereka lah pihak-pihak yang paling gampang untuk dijadikan kaki-kaki supaya bisnisnya lancar. Nah, kembali lagi pada kasus tadi, ketika kita untuk berstatus paper atau overstay tadi, ada langkah-langkah yang menyulitkan pihak kami, KJRI, dalam hal ini Indonesia, untuk memberikan pertolongan dan perlindungan secara maksimal. Karena secara de jure ketika dia memegang paper recognition, dia sudah tidak pegang paspor Indonesia. Dia pegang paper yang statusnya di gray area antara Indonesia ataupun Hong Kong ataupun negara mana yang mau dia tuju. Disitulah adalah beberapa hal yang menyulitkan kita untuk memberikan pelindungan, Pak Wendy. Kira-kira seperti itu, Pak Wendy. Menarik ini Pak Agung, Bu Ina, Pak Ciko. Tapi kayaknya sudah masuk ini sepertinya nih pertanyaan-pertanyaan karena isunya sangat menarik dan juga terkait di kenyataan ya. Ada pertanyaan sudah banyak masuk, mungkin kita bisa, wah ini benar, tidak hanya banyak tapi satu pertanyaan pun juga banyak. Kalau boleh saya bacakan. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat. Perkenalkan saya Juliawati, tinggal di Shatin. Saya mau bertanya besok yang tema risiko paperan yang jadi pertanyaan saya, kenapa setiap paperan yang bermasalah atau meninggal masih diurus sama pihak KJRI atau kedutaan, padahal kan mereka mengajukan paperan dengan alasan misal 1, tidak mau mengaku lagi sebagai WNI. Wah, ini pertanyaannya yang menanya nih paham betul nih. 2, merasa terancam sama keluarganya karena selama tinggal di Hong Kong bermasalah, misalnya udah punya suami selingkuh dan punya anak dan banyak kasus, dan padahal yang mengajukan paperan kebanyakan bermasalah dengan banyak kasus kejahatan, misal mereka menjadi wanita malam, mungkin jadi pengedar narkoba dan mencari kerja ilegal, bersih-bersih dengan bayaran per jam. Dan menurut saya mereka tuh udah mengambil jalan kayak gitu, membebaskan diri dan berkelakuan semau gue, tapi pas giliran tersandung kasus minta tolong lagi dan merasa dirinya orang Indonesia, padahal mereka udah jelas
dah nggak mau mengakui sebagai warga negara Indonesia. Apakah ada undang-undang dasarnya buat paperan? Terima kasih, mungkin cukup sekian. Nah ini Iya. kita kembali Bagus, mungkin Pak. pertanyaannya. Ya, Pertanyaan luar kembali biasa. ya betul sekali pertanyaannya komprehensif nih Iya. pertanyaannya. Ada kasus hukum, Iya, iya. ada kasus sosial juga alasannya. Lalu kemudian juga ada terkait kewarganegaraan dan juga Iya. perlindungan hukum. Iya. Kalau boleh saya rangkum, mungkin Pak Ciko saya awali nih untuk memberikan tanggapan nih. Terima kasih Pak Wendy. Saya coba menjawab dari beberapa yang tadi ya. Artinya kalau kita tidak melihat kasus, kita tidak melihat terutama KJRI ini, apabila dia adalah warga negara Indonesia maka pasti akan dilindungi ya, karena di situ ada sifatnya pelayanan, ada perlindungan. Tapi bagaimana dengan status dia sebagai paperan? Nah tadi yang sudah saya sampaikan bahwa apabila status paperan, kita juga sulit memberikan perlindungan yang maksimal. Artinya kita harus mencari data dia seperti apa sih sebenarnya ya. Kemudian apakah ada undang-undang tadi kalau nggak salah ya, Iya. undang-undang. Nah tadi saya sudah sebutkan yang pertama adalah undang-undang kewarganegaraan. Jadi undang-undang kewarganegaraan itu mengatur hilangnya kewarganegaraan. Yang pertama saya ulangi kalau boleh. Yang pertama ketika 10 tahun tidak melapor ke perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, maka warga negara Indonesia itu akan kehilangan kewarganegaraan. Kemudian yang kedua, ada potensi di situ apabila ingin mengajukan atau mendapatkan paspor negara lain, maka kehilangan juga kewarganegaraan. Mungkin posisi sampai di situ, Pak Wendy. Nah, Bu, ini tadi terkait ada masalah hukum juga tuh tadi. Ketika paper mungkin damai-damai saja, lalu tiba-tiba ada masalah. Nah, lari ke KJRI untuk mencari perlindungan hukum. Mungkin bisa gantian nanti nih menjawabnya Bu Ineke, Pak Agung Ya, betul Pak Wendy. Seperti yang kita ketahui bersama tadi saya sudah menyampaikan data statistiknya ya, ada 68 orang yang overstay, kemudian 31 orang yang paper itu hanya dari bulan Januari sampai dengan Juni. Nah, ini benar seperti tadi sudah disampaikan Pak Agung bahwa teman-teman yang pemegang paper maupun overstay ini sangat rentan dalam arti dimanfaatkan oleh berbagai macam pihak. Seperti tadi yang dalam pertanyaan Mbak Juli kalau nggak salah di Satin tadi, banyak yang akhirnya terjerat kasus prostitusi misalnya. Kemudian diminta untuk mengambil paket dengan dikasih imbalan misalnya hanya 500 Hong Kong dolar. Kemudian dia mengambil paket tersebut yang ternyata narkoba. Nah, ketika itu narkoba maka ya akhirnya sudah ditunggu oleh pihak custom Hong Kong. Siapa yang akan mengambil? Dia mengambil dengan menggunakan Hong Kong ID dia, ya berarti dialah yang memegang, gitu kan? Nah, ini resikonya makin berat lagi, makin besar lagi karena kasus narkoba di Hong Kong ini cukup banyak dan cukup banyak pula yang melibatkan WNI kita. Salah satunya ya memang ada WNI yang turis, kemudian ada WNI yang ex-PMI, jadi dia overstay, kemudian paper dan dia melakukan hal-hal seperti itu karena yaitu tadi, karena dia tidak bisa bekerja, dia perlu mungkin mengirim uang ke rumah ke Indonesia, maka dia akhirnya terpaksa terbujuk oleh bujuk rayu para oknum itu, udahlah bantuin saya, udahlah nanti kamu tinggal sama saya deh, nanti saya yang menghidupin kamu. Tapi nah ketika seperti itu maka teman-teman akan menjadi sulit untuk menolak, gitu kan. Begitu sulit untuk menolak maka disitulah teman-teman dimanfaatkan. Oleh karena itu maka nggak ada manfaatnya sebenarnya, mungkin sesaat, tapi teman-teman kan tidak tahu apa yang akan terjadi di depan mata teman-teman, gitu kan, ketika ditangkap atau apa ya. Tadi disampaikan kenapa mesti KJRI, ya pasti mereka akan akhirnya larinya ke KJRI dan KJRI tentunya sudah disampaikan Pak Ciko, selain pelayanan tentunya juga perlindungan, sehingga siapapun pasti akan kita bantu. Mungkin itu dari saya, Pak. Pak Ciko, Pak Wendy Pak Agung, silakan Pak Agung. Jadi kalau tadi pertanyaan dari Mbak J di Shatin ya, terima kasih Mbak J, ini cerdas sekali. Saya yakin sering membaca dia. Jadi Mbak J, kenapa KJRI
masih memberikan pertolongan meskipun statusnya seperti itu. Jadi tadi Mbak Ina sudah sampaikan sedikit, aspek kemanusiaan itulah yang menjadi landasan KJRI kenapa kita mau menolong. Yang kedua ada aspek perlindungan. Bagaimanapun juga, status paper ini mempunyai keluarga dan sanak saudara di Indonesia. Pada contoh-contoh misalkan pemegang paper ini meninggal dunia. Kadang permintaan untuk pengurusan itu bukan dari yang bersangkutan yang sudah meninggal dunia. Terkadang bisa dari keluarga, dari anak, dan dari saudaranya. Itulah menjadi pertimbangan-pertimbangan kita bahwa KJRI involved dalam kasus-kasus seperti ini. Tentunya by assessment Pak Wendy. Kita juga melakukan assessment mana kasus-kasus yang memang KJRI harus involved di situ. Begitu Pak Wendy. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya yang masuk. Wah, ini singkat pertanyaannya. Dear KJRI, apakah benar kalau orang paperan di Hong Kong suatu saat nanti kalau Hong Kong nggak mau bakalan dibuang ke negara manapun yang Hong Kong mau? Nah, ini terkait imigrasi lagi nih Pak. Yang tadi mungkin ini terkait konvensi protokol Jenewa yang tadi Pak Ciko sampaikan mungkin. Tapi kita tampung dulu pertanyaan berikutnya mungkin ya Pak ya. Iya, sekalian ya. Iya biar sekalian. Iya. Selamat malam Pak Ciko, Pak Agung, Bu Ineka, Pak Wendy. Semoga selalu sehat. Amin. Terima kasih. Nama saya Wahyu Nara. Saya ingin mengajukan 3 pertanyaan sesuai tema malam ini. 1. Seseorang yang telah berstatus overstay atau seseorang yang telah memegang status paperan, jika suatu saat mereka memutuskan pulang ke Indonesia, apakah di kemudian hari masih bisa kembali lagi ke Hong Kong? Baik untuk sekedar berkunjung sebagai turis ataupun bekerja. 2. Bagaimana cara mengetahui berapa lama seseorang di ban itu dilarang mungkin ya oleh imigrasi Hong Kong karena telah melakukan pelanggaran overstay, berapa lama? 3. Bagaimanakah status konstitusional? Wah, ini berat ini. Seorang anak yang lahir dari pasangan orang tua yang status mereka itu overstay atau paperan. Apakah anak tersebut berkeluarga negara Indonesia atau berkeluarga negara Hong Kong? Assalamualaikum, terima kasih. Nah ini kita jawab mungkin Pak ya untuk yang pertanyaan ini dan pertanyaan yang sebelumnya ini. Kalau sebelumnya tadi itu kalau misalnya paperannya ditolak oleh Hong Kong, apakah ada kemungkinan dikirim bahasanya dibuang ke negara manapun yang Hong Kong mau tadi Pak? Ya. Terima kasih Pak Wendy. Terima kasih atas pertanyaannya. Bahwa kita harus mengetahui betul ya latar belakang dari kategori tadi. Pemerintah Hong Kong ini yang merupakan salah satu yang meratifikasi Undang-Undang Pengungsi, Pak Wendy. Iya. Artinya pemerintah Hong Kong itu tidak akan menolak ya permohonan ya. Dan ujungnya kalau orang Indonesia pasti ditolak. Kenapa ditolak? Karena tidak masuk 2 kategori tadi. Betul sekali Pak. Tidak bisa dengan alasan ekonomi kita mencari suaka, itu tidak bisa. Jadi aspek yang pertama adalah negara sedang bergolak ya. Kemudian yang kedua adalah ancaman politik. ya. Jadi jangankan diterima di Hong Kong Pak Wendy, apalagi di negara ketiga deh, nggak mungkin. Artinya teman-teman yang dari Indonesia nggak perlu kita mengajukan paper. Itu adalah hal-hal yang justru malah lebih banyak mudaratnya Pak Wendy daripada manfaatnya ya. Kemudian ke pertanyaan berikutnya ya. Kedua mungkin bisa ditampilkan Wahyu Nara ya. Ya. Yang pertama ini seorang yang telah overstay ya. Ya, sudah kembali overstay masih bisa atau seorang paper masih bisa kembali lagi enggak ke Hong Kong untuk turis atau bekerja. Lalu berapa lama sih dilarang masuk ke Hong Kong bagi mereka yang overstay itu sebelumnya. Dan 3, kewarganegaraan dari anak dari orang tua paperan, baik yang dua-duanya paperan atau salah satunya Jadi teman-teman bahwa overstay merupakan suatu tindakan yang melawan hukum baik secara administratif maupun pidana. Kenapa dikatakan administratif itu maksudnya ya ketika dalam kategori tertentu dia belum mencapai batas 1 tahun atau 2 tahun itu mungkin bisa dikenakan denda ya. Iya, betul. Kemudian kalau sudah masuk pidana mungkin di atas 1 tahun atau 2 tahun dia harus menjalani hukuman pidana. Nah kemudian apakah bisa masuk kembali? Nah ini yang perlu teman-teman camkan ya.
negara itu memiliki suatu kedaulatan. Iya. Ya, kedaulatan, dan pasti mereka juga menginginkan tamu yang datang ke negaranya ini adalah tamu yang baik-baik. Kita misalkan kayak rumah kita sendiri, kita tentu akan memberikan izin untuk datang kembali ketika dia bertamu dengan baik kan. Tapi kalau sebaliknya, kita tamu pernah datang ke rumah kita, dia mencuri misalkan ya, udah kita suruh usir nggak mau gitu ya, artinya kan overstay ya. Iya. Ketika dia minta izin lagi mau ke rumah kita, pasti kita nggak akan dikasih, ya kan? Iya. Nah, artinya teman-teman tolong hindari itu. Jangan menganggap ini suatu hal yang nanti juga boleh masuk lagi. Jangan berharap situ. Tapi yang kami harapkan adalah teman-teman mencoba menghindari terjadinya overstay tadi. Itu yang kami ingin sampaikan. Terlebih paperan ya Pak. Ya, apalagi paperan. Saya yakin overstay aja merupakan suatu hal yang akan dijadikan permasalahan ya, apalagi nanti paperan. Nah, kemudian yang kedua, seberapa banyak sih di ban gitu ya? Berapa lama di ban? Seberapa lama di ban, Ya. Pak? Artinya begini, Pak Wendy, kami pernah menanyakan untuk ke imigrasi Hong Kong, masalah blacklist atau ban itu adalah rahasia negara. Betul sekali, Pak. Mereka setiap negara tidak akan memberitahukan berapa lama orang tersebut di ban. Ya. Ketika kita mengajukan visa, itu akan terlihat kita di ban atau tidak, sebenarnya kan gitu ya. Iya. Tapi jangan mencoba-coba kita datang tanpa visa, kan Indonesia tanpa visa datang ke Hong Kong, nanti akan merugikan hal yang merugikan lebih besar ya. Tapi pemerintah Hong Kong tidak pernah memberitahukan berapa lama orang itu di ban akibat pelanggaran yang telah terjadi Sebelumnya. ya, sebelumnya. Nah, yang ketiga itu mengenai status kewarganegaraan ya. Jadi kalau misalkan anak yang lahir dari orang tua, status kewarganegaraan itu mengikuti orang tuanya. Kalau orang tuanya pemegang paspor, berarti dia orang Indonesia. Anak yang lahir akan kita berikan paspor juga. Kalau anaknya pemegang SPLP, kalau orang tuanya pemegang SPLP, anaknya akan mengikuti pemegang SPLP. Nah, bagaimana kalau anaknya paperan? Iya. Orang tuanya paperan maksudnya ya. Orang tuanya paperan, anaknya juga pasti paperan. Kita nggak bisa memberikan anak tersebut dokumen perjalanan Republik Indonesia karena atas dasar kelahiran dari orang tuanya. Sementara orang tuanya paperan kan, jadi belum jelas nih kewarganegaraan. Iya. Nah, ini salah satu dampak yang merugikan bagi anak kita gitu ya, anak Indonesia, akibat perbuatan kita yang hanya mementingkan kepentingan ekonomi mungkin, Sekedar ingin tinggal dengan hanya cara ingin cepat. tinggal lama gitu ya, Ya. dengan iming-iming, padahal kita sudah sampaikan tadi bahwa dampak yang ditimbulkan itu cukup berat. Kalau misalkan kita bandingkan ada 176.000 pekerja migran Indonesia di Hong Kong, dan saya dapat data yang paperan itu sekitar 1.000 ya Pak Wendy. Artinya karena tinta setitik itu rusak susu belanga. Iya. Sudah bagus pekerja migran Indonesia ini menjaga nama baik Indonesia, tapi hanya karena sedikit segelintir orang yang mementingkan egoisnya, jadi pengen dia mencari jalan lebih cepat, akhirnya jadi rusak semuanya. Iya. Nah, ini yang ingin kita sampaikan, betul. bahwa yuk sama-sama kita menjaga Indonesia ini menjadi baik di mata negara Hong Kong. Gitu Pak. Pak Wendy, boleh saya? Iya, silakan Pak Agung. Saya ingin menanggapi pertanyaan dari Mbak Nara tadi. Pertama, pertanyaannya kedua, berapa lama di ban? Tadi secara hukum Pak Ciko sudah menjelaskan. Yang perlu saya tambahkan adalah kenapa tidak ada ketentuan tetap dan dipublish? Karena masing-masing pelanggaran itu mempunyai latar belakang yang berbeda. Itulah makanya case by case tergantung assessment dari petugas yang menangani kasusnya. Ada mungkin yang di ban pendek, mungkin ada yang di ban lama. Jadi tergantung assessment daripada petugas dan putusan pengadilan tentunya.
Terus akan ke pertanyaan ketiga, status. Tadi sudah jelaskan statusnya mengikuti. Nah, saya ingin bercerita sedikit tentang beberapa bulan terakhir ini. Begitu sulitnya kami di KJRI untuk memulangkan seorang anak yang berstatus paper pada awalnya karena orang tuanya paper. Ketika orang tuanya sudah menyerah dengan status itu dan memohon pada KJRI untuk kembali diproses, dan akhirnya berhasil setelah diproses melalui beberapa asesmen serta permintaan baik dengan keluarganya di rumah. Nah, orang tuanya berhasil pulang, tetapi anaknya tidak bisa. Karena apa? Anaknya masih berstatus paper, dan untuk mendapatkan dokumen perjalanan itu sangat susah. Kami harus melewati step-step yang cukup rumit, meskipun pada akhirnya berhasil sebagaimana yang kita pernah posting di Facebook KJRI itu Pak Edi. Mungkin sedikit tambahkan saja, memang terkait berapa lama, tidak pernah praktek kami Pak di perwakilan RI memang hampir tidak ada negara yang akan terbuka untuk memberitahukan berapa lama dia memban atau memblacklist seseorang yang masuk ke negaranya. Terlebih ini bagi orang yang sebelumnya pernah memiliki suatu permasalahan di negara tersebut. Dan satu hal lagi juga, di konvensi diplomatik juga, di konvensi Wina pun juga dalam hal pemberian visa itu ditolak ya. Ini jangankan untuk memegang paspor biasa, untuk memegang paspor diplomatik pun ketika visanya ditolak, negara tersebut pun tidak punya kewajiban untuk memberikan alasannya apa. Kenapa ditolak? Kenapa ditolak? Itu tidak ada satupun negara dan tidak ada hukum yang mewajibkan bahwa negara itu harus memberikan alasan. Tidak wajib untuk memberikan alasan. Itu saja yang level yang tertinggi saja itu tidak, suatu negara tidak wajib memberikan, apalagi untuk memberitahukan berapa lama ininya Pak di ban tadi, di blacklist tadi overstay-nya. Nah, ini sudah ada pertanyaan berikutnya nih Pak, ngantri nih, jadi kita harus kasih kesempatan juga. Assalamualaikum, saya Rahmawati dari Yunlong Pak, ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Pertanyaan ke-1, kalau seandainya anak stay out ketangkap polisi, apa dipenjara Pak berapa bulan, dan apa langsung dipulangin ke negara asal, dan apa masih bisa menjadi anak paperan Pak? Pertanyaan kedua, jika anak paperan ketahuan bekerja atau part time, resiko apa yang dia dapat Pak? Dan apa bisa kita lapor polisi untuk memberitahu polisi jika teman kita yang berstatus paperan tadi bekerja? Direspon tidak kira-kira sama Pak polisi Pak. Nah, ini mungkin untuk pertanyaan kedua bisa yang terkait polisi tadi bisa Pak Agung. Pertanyaan pertama bisa mungkin Bu Ina. Mungkin saya beri untuk Bu Ina dulu ya. Iya, terima kasih Mbak Rahma atas pertanyaannya. Jadi yang pertama kami sampaikan bahwa di Hong Kong itu semua domestic helper itu wajib tinggal di rumah majikan. Itu sudah sesuai kontrak. Jadi wajib stay in, bukan stay out. Ketika stay out ini berarti yang ditanyakan bahwa anak ini berarti pemegang paper, karena dia ada di luar rumah majikan. Nah, dan ketika dia di luar rumah majikan, ketika dia pemegang paper, berarti dia tidak boleh bekerja. Itu tadi kembali lagi kami sampaikan bahwa seorang pemegang paper tidak boleh melakukan pekerjaan apapun, mau itu part time, mau itu bulanan atau full time, itu tidak boleh. Nah, ketika dia pemegang paper, kemudian dia bekerja part time, maka dia sudah melanggar undang-undang keimigrasian Hong Kong. Yang tentunya berarti dia bisa ada sanksi hukumannya. Nah, sanksi hukumannya bisa pidana penjara dan denda. Nah, ini yang perlu diingat oleh teman-teman bahwa seorang pemegang paper memiliki resiko yang lebih tinggi ketika dia melanggar hukum. Misalnya pemegang paper kemudian dia mencuri, maka dia terkena 2 undang-undang. Yang pertama adalah Undang-Undang Pelanggaran Keimigrasian Hong Kong. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang tentang Pencurian, Theft Ordinance, Cap nomor 200, kalau keimigrasian Cap 115. Nah, berarti dia sudah melanggar 2 kejahatan nih, melakukan 2 pelanggaran. Nah, ini tentunya sanksi hukumannya akan lebih berat ketimbang misalnya, jangan sampai ada teman-teman misalnya melakukan pencurian, maka dia hanya terkena 1 undang-undang saja. Nah, ketika dia seorang pemegang paper, kemudian misalnya dia melakukan pekerjaan, nah pekerjaan ini kebetulan ternyata mengambil paket yang ternyata narkoba, maka berarti hukumannya pun ada 2.
hukuman dia pelanggaran keimigrasian karena dia memegang paper, dan yang kedua adalah undang-undang narkotika. Nah, jadi itu. Jadi teman-teman juga perlu dipahami bahwa seorang pemegang paper itu memiliki resiko yang lebih berat dibanding teman-teman yang PMI legal misalnya. Mungkin itu dulu Pak Wendy. Ya, Pak Wendy menambahkan. Jadi istilah stay in, stay out itu sebenarnya tidak ada Pak Wendy. Jadi teman-teman sobat PMI coba lihat di kontrak kerja kalian. Alamat yang tertulis dalam kontrak itulah tempat tinggal, tempat bekerja Anda sekalian. Ketika Anda tinggal tidak pada alamat yang tertulis dalam kontrak itu, berarti Anda menyalahi kontrak tersebut, berarti Anda menyalahi izin tinggal di Hong Kong. Ya, tidak ada istilah stay out itu. Itu adalah istilah yang dibuat aja supaya kita nyaman. Sebenarnya nggak ada istilah itu dalam terminologi tenaga kerja kita di sini. Untuk tadi pertanyaan yang kedua tadi mengenai apakah laporan boleh lapor polisi dan sebagainya. Jadi teman-teman, bahwa paper ini kan statusnya adalah yang berkaitan dengan izin tinggal. Tentunya pihak imigrasi itu yang berwenang untuk menangani kasus ini. Atau kalau paper tersebut bekerja, mungkin pihak dari custom atau pihak cukai, karena dia kerjanya ilegal, mereka yang involved di situ. Ya, bagi teman-teman yang mau melaporkan silahkan, kalau itu dianggap sebagai partisipasi menjadi warga negara yang baik. Gitu, Pak. Terima kasih Bang. Pertanyaan selanjutnya mungkin masih ada. Nah, benar-benar ngantri nih pertanyaannya. Saya Ibu Carimi Andrianti mendengar hebohnya kabar seorang PMI asal Lampung yang meninggal dunia dan mengalami overstay di Hong Kong. Saya ingin bertanya, satu, bagaimana pemulangan jenazah korban dan siapakah yang menanggung biayanya? Sedang dia tidak punya majikan. Apakah pihak KJRI tetap sepenuhnya mempunyai wewenang tanggung jawab padahal tindakan PMI tersebut melanggar hukum? Dua, bagaimana resiko dan proses pemegang PMI paperan overstay hingga masa deportasi ke tanah air? Dan bagaimana jika pemegang paperan overstay tersebut tidak sanggup membayar denda? Tiga, apakah fungsi serta perbedaan visa on-arrival dan visa pre-arrival? Jika seorang PMI sudah pernah overstay dan paperan, apakah masih bisa bekerja kembali dalam tenggang waktu tertentu setelah sekian tahun? Terima kasih, salam sukses. Terima kasih. KJ Hongkong tetap terdepan. Terima kasih Bu. Mungkin kita mulai dari apa nih? Pak Agung nih ya, Pak Agung ya. Tadi yang nomor 1 tuh Pak. Saya pikir nomor 2 tadi udah dijawab. Mungkin ya, nomor betul. 1 saya siap. Jadi sobat TMI semua di Hong Kong, perlu saya kabarkan juga secara resmi hari ini bahwa status teman kita yang meninggal tersebut statusnya adalah overstay. Overstay artinya dia masih pemegang paspor Indonesia, meskipun izin tinggalnya di sini ya sudah mati. Kita dari KJRI wajib memberikan perlindungan dan penanganan jenazahnya. Dan itu sudah kita lakukan. Semenjak kami menerima berita tersebut dari polisi tanggal 1 Juli 2020, saya dan teman-teman dari Citizen Service melakukan kontak dengan kepolisian. Kami melakukan kontak dengan saudara-saudaranya, teman-temannya yang ada di Hong Kong. Karena berita yang kami terima dari polisi hanya ditemukan yang diduga seorang warga negara Indonesia, maka kami tergerak untuk memastikan bahwa apakah jenazah yang ditemukan tersebut adalah warga negara atau bukan. Makanya kita cek langsung. Setelah kita cek langsung dokumennya, setelah kita konfirmasi ke saudaranya, dan kita buktikan tanggal 2 kami berkunjung ke, tanggal 3. Tanggal 3 kami berkunjung ke kamar jenazah, dipastikan bahwa memang yang meninggal tersebut adalah warga negara Indonesia. Begitu kita tahu bahwa orang tersebut warga negara Indonesia, mulailah kita lakukan step-step perlindungan cara pemulangannya. Tentunya karena kasus ditemukannya jenazah ini masih ada kasus yang ditangani oleh polisi Hong Kong, kita harus berkoordinasi dengan polisi.
kita harus memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan polisi. Tentunya polisi akan menangani kasus ini, kasus kematiannya dulu. Apa penyebab kematiannya dan bagaimana memproses untuk jenazahnya. Nah, perlu saya informasikan di sini bahwa untuk mengetahui penyebab suatu kematian, polisi Hong Kong melakukan otopsi sama seperti Indonesia, tentunya atas izin keluarga. Mengenai hasilnya kapan, itu cukup lama, hampir 1 atau bahkan 2 bulan, tergantung ditemukannya mayat tersebut. Nah, setelah itulah nanti polisi akan memberikan informasi kepada kami penyebab yang sebenarnya. Namun, meskipun polisi belum memberikan keterangan secara resmi penyebab kematiannya, jenazah yang bersangkutan setelah dilakukan otopsi tanpa menunggu hasilnya bisa dikembalikan kepada keluarganya atas permintaan keluarganya. Ini sudah kami lakukan. Kami sudah melakukan kontak dengan keluarganya. Kami sudah melakukan kontak dengan airline, kapan ketersediaan flightnya, dan juga kami sudah melakukan kontak-kontak dengan aparat yang terkait, baik itu di Jakarta maupun di tempat tujuan di Lampung. Kira-kira itu yang sudah kita lakukan, Pak Wendy. Pertanyaan yang kedua tadi ketiga ya? Ketiga. Kalau salah ada Dua tadi. sudah terjawab. Nah, mungkin singkat aja Pak Ciko, bisa ada visa on arrival dan visa pre-arrival nih. Apakah ada itu dua visa on arrival? Ya, kita pernah, tapi visa pre-arrival apakah ada dan apa perbedaannya, Pak? Mungkin singkat saja, Pak. Iya Pak, makasih Pak Andi. Visa on arrival itu adalah visa saat kedatangan ya. Jadi artinya ketika dia mendarat dia akan diberikan visa. Ini juga berlaku seperti bebas visa ya. Ketika masuk kita tanpa visa kan, tapi hanya diberikan cap. Nah kalau pre-visa tadi maksudnya adalah visa sebelum dia datang mungkin ya. Jadi yang visa on arrival itu adalah saat datang diberikan visa. Kalau visa pre-visa itu sebelum dia datang ke Hong Kong, masih di Indonesia sudah memiliki visa yang dikirimkan dari Hong Kong. Gitu Pak Wendy, perbedaannya. Nah sebenarnya ini tadi menarik Pak Wendy mengenai apakah bisa masuk kembali ya orang yang overstay atau paperan ya. Sebenarnya juga kami dari fungsi imigrasi KJRI Hong Kong juga sudah memiliki data Pak Wendy ketika dia mengajukan paspor ya. Artinya ada aspek jera di situ ketika para pengguna paspor itu tidak melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kami akan memberikan catatan di situ bahwa yang bersangkutan telah melakukan atau menyerahkan paspornya untuk paper. Artinya jangankan sebelum masuk pemerintah Hong Kong akan menolak. Jangankan kami akan memberikan catatan di sistem kami. Ketika membuat paspor di Indonesia akan ada tulisan sistem pernah berkelakuan tidak baik. Sehingga pasti ada pertimbangan dalam memberikan paspor selanjutnya. Ketika di Indonesia. Di Indonesia. Jadi teman-teman tolong dijaga baik-baik, jaga dengan baik kelakuan kita agar kita tidak mencederai paspor yang diamankan oleh negara. Ya, ini masih ada 2 pertanyaan lagi nih, seperti yang mungkin kita bisa beri kesempatan Bapak Ibu. 2 pertanyaan lagi untuk bisa ditampilkan. Assalamualaikum, saya Yunita, izin bertanya, apakah seseorang yang berstatus paperan ketika menikah dengan orang Hong Kong akan merubah status paperan tersebut menjadi warga Hong Kong misalnya? Terima kasih. Ini mungkin bisa Pak Ciko lagi. lagi Pak Ciko. Gini, tidak apa-apa ya. Semakin banyak pertanyaan, teman-teman PMI juga semakin tercerahkan. Betul. Artinya teman-teman PMI setelah acara ini misalkan mau ketemu kita ya, Lina, Pak Agung atau saya konsultasi, silakan datang ke KJRI, kami terbuka sekali. Jadi gini Pak, status paperan dengan status menikah itu berbeda proses ya. Artinya tadi mungkin maksudnya dari pencari suaka ini kan pengen menjadi warga negara Hong Kong. Dengan menikah juga bisa menjadi warga negara Hong Kong, tapi 2 jalur yang berbeda. Tapi tidak serta-merta pemegang paper menikah dengan orang Hong Kong bisa menjadi warga negara Hong Kong. Ada proses dan ada syaratnya. Iya, karena proses paperan itu kan sedang berjalan. Iya. Ya, sedang berjalan. Nah, alangkah baiknya ketika berstatus sebagai warga negara Indonesia, ketemu jodoh warga negara Hong Kong, menikah, langsung bisa jadi warga negara Hong Kong, Pak ini. Pilih mana? Artinya kita pasti pilih yang jalur kedua kan, dengan jalur resmi tersebut. Jadi saya rasa tadi jawabannya adalah kita harus menunggu dulu
hasil jawaban dari pemerintah Hongkong mengenai status peperannya tadi, ya. Dan ketika ke KJRI untuk mengajukan paspor kembali, kami akan lakukan assessment. Apakah berhak kita berikan paspor, apakah kita berikan SPP untuk pulang ke Indonesia. Jadi bukan masalah kejam atau tidaknya ya, tapi inilah adalah aspek perlindungan bagi masyarakat Indonesia yang lebih banyak, gitu. Gitu Pak Andi. Pertanyaan terakhir tadi sudah masuk. Nah, ini pertanyaan terakhir tapi banyak. Wah, 3 Pak. Ya, selamat malam. Nama aku Kartini dari Tin Tin Sui Sui Wai. Mau tanya overstay paperan, ada 3 pertanyaan ya Pak. Satu, kalau overstay kelalaian ketika teman-teman lupa untuk mengecek visa yang ada di dalam paspor, batas waktunya sudah habis. Bagaimanakah dan apakah ada solusinya? Wah, ini sebenarnya nanti akan ke Pak Ciko lagi nih. Gak apa-apa. 2, apakah overstay yang dialami teman-teman ketika interminate atau break contract visa habis, bagaimana saran dan solusinya overstay yang dialami teman-teman ketika interminate break contract? 3, apakah overstay yang disengaja dilakukan teman-teman karena tergiur gajinya lebih besar, dan apa yang harus teman-teman lakukan ketika overstay? Nah, ini Pak Yang paling ketiga, ya, ingin pulang ke Siap. kampung halaman atau ke tempat asal pengen tinggal. Ya, oh ya Pak, namaku kan, oh sama juga. Tambah lagi. Mau tanya lagi nih, kalau mau perpanjang visa sebelum visa habis, berapa bulan lagi ya bisa berlaku? Terima Itu bisa kasih. dilanjutkan saja itu. Ya, pertanyaannya bersambung. Mungkin dari Ibu ini dulu mungkin ya, kita Oke. kasih kesempatan ke Pak Ciko. Iya, supaya Mengambil Pak Ciko napas. bisa menarik napas dulu nih. Jadi begini, tadi kan ada pertanyaan yang ketiga itu, bagaimana jika teman-teman ada yang sengaja untuk overstay. Kembali lagi kami ingatkan di sini bahwa overstay itu merupakan pelanggaran keimigrasian yang ada sanksi hukumannya, baik pidana denda maupun pidana penjara. Iya. Nah, ketika seseorang ini menjadi overstay, maka itu berarti dia sudah melanggar hukum. Nah, itu akan ada konsekuensinya. Apakah dia terkena pidana penjara atau denda. Nah, memang tadi saya sampaikan ada teman-teman yang overstay kemudian mereka bekerja part-time. Karena tadi disampaikan di pertanyaan gaji lebih besar. Namun demikian kembali lagi saya ingatkan bahwa itu yang tidak boleh dilakukan oleh teman-teman. Jangan mudah tergiur dengan iming-iming. Karena kembali lagi konsekuensinya adalah hukuman, sanksi hukuman. Nah, ketika itu teman-teman mendapat sanksi hukuman, maka seperti pertanyaan teman-teman sebelumnya bahwa akan berarti di ban atau di blacklist lah tadi istilahnya. Nah, itu berarti akan menghalangi keinginan teman-teman untuk lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita teman-teman menjadi overstay karena tergiur gaji yang besar, oke lah bulan ini selamat. Bulan depan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di bulan depan. Atau misalnya teman-teman bekerja hari ini dengan dijanjikan gaji besar, begitu keluar dari tempat bekerja ditangkap, Iya. gaji belum dibayar. Iya. Karena ada satu mungkin bisa saya ceritakan sedikit saja kasus itu, dia dijanjikan gaji sekian, ternyata dia keluar dari toko tersebut, bahkan pemilik toko sendiri yang melaporkan. Jadi sengaja supaya dia tidak perlu membayar Betul gaji sekali. teman-teman. Nah, itu kan sangat disayangkan nih ketika kami kunjungi di penjara, yang bersangkutan nangis-nangis dan menyesal dan lain sebagainya. Cuman ya kembali lagi tadi sudah disampaikan bahwa sudah terlanjur dan itu harus dihadapin oleh teman-teman bahwa ada sanksi hukumannya. Mungkin itu dari saya. Pak Ciko, nah, Iya. ini pertanyaan pertama tadi. Ya, Mungkin bisa ditampilkan lagi. enggak udah. Pertanyaannya. Masih ingat kok. Masih ingat ya. Jadi penyebab overstay tadi Pak Wendy mungkin bisa disengaja atau tidak ya. Ya. Artinya ada disebabkan karena Kelupaan, Pak. kelupaan, Mengecek. kita Banyak lalai tuh, Pak. luput dan sebagainya kan Iya. manusia kan Iya. gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan teman-teman adalah segera melapor ke kantor imigrasi Hongkong setempat ya. Iya. Nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, karena semakin lama atau semakin ditunda nanti akhirnya malah makin panjang overstay-nya. Artinya sampaikan aja, nanti mereka akan melakukan assessment Pak Wendy. Kenapa lupa, luput atau sengaja, itu nanti akan diputuskan oleh pemerintah Hongkong. Kemudian setelah itu kalau misalkan perlu meminta petunjuk dari KJRI, datang ke kantor KJRI, ke KJRI untuk
berkonsultasi ya. Artinya kalau ragu, nanti kita akan berikan bagaimana solusi terakhirnya. Jadi supaya teman-teman nggak perlu takut datang ke kantor imigrasi. Sama ketika sudah keluar asesmen dari imigrasi Hong Kong, ketika datang ke kantor imigrasi mau membuat paspor atau SPLP, baik yang overstay maupun paperan, kita tetap lakukan asesmen juga. Namun kembali sebagai perwakilan Republik Indonesia di Hong Kong pasti akan mengutamakan perlindungan bagi warga negara Indonesia. Ya. Pak Agung mungkin ingin menambahkan tadi pertanyaan. Iya, sebenarnya lebih pada pesan, Pak. Oh baik. Ya. Sekali lagi sobat PMI di Hong Kong, kami di KJRI berpesan bahwa mengambil jalan untuk tinggal lebih lama di luar visa yang ada itu adalah tindakan yang salah, tidak cerdas, dan saya yakin tidak mewakili semua aspirasi PMI yang ada di Hong Kong yang terkenal cerdas dan berpikiran maju. Jangan karena iming-iming untuk tinggal lebih lama, mengorbankan masa depan Anda untuk bisa apply visa lagi masuk Hong Kong. Jadi hal yang pendek tersebut jangan sampai merusak masa depan Anda. Ketika Anda sudah punya catatan di imigrasi Hong Kong, masa depan Anda untuk tinggal atau bekerja di Hong Kong lagi menjadi tertutup. Saya pesan teman-teman, mari hindari status overstay. Kalau habis segera melapor. Paling hanya kena denda dan Anda dipulangkan. Namun Anda bisa masuk lagi nanti. Anda bisa apply lagi. Ya, hindari itu. Yang kedua, jangan pernah mengambil status paper. Karena status itu tidak ada masa depan. Tidak ada pemegang paper yang berhasil mendapatkan kewarganegaraan baru untuk PMI saat ini. Dan saya yakin ke depan pun tidak ada. Apalagi dengan undang-undang yang baru ini akan lebih susah bagi teman-teman untuk mendapatkan status baru orang-orang dari paperan. Teman-teman, mari berpikir semua cerdas dan maju ke depan. Terima kasih Pak Wendy. Bu Ina, ada pesan nih terakhir nih. Kita sudah di penghujung acara. Baik. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan. Nanti setelah itu Pak Ciko ya Pak. Baik. Pesan ke imigrasian, pesan kejaksaan. Baik, terima kasih Pak Wendy kepada teman-teman PMI semua dan teman-teman WNI yang ada di Hong Kong. Kembali lagi kami ingatkan bahwa untuk tinggal di negara baru, maksudnya di tempat yang baru di luar Indonesia, maka kita yang utama dan paling utama adalah kita harus mengenali peraturan yang ada. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menghindari hal-hal yang kemungkin akan terjadi. Tidak untuk kemungkinan kita terkena kasus hukum. Tidak untuk kemungkinan seperti itu. Oleh karena itu, seperti tadi sudah disampaikan, tadi sudah isi dari materi kita hari ini bahwa kita harus tahu aturannya seperti apa. Gunanya apa? Sehingga kita bisa menghindari hukuman yang mungkin akan terjadi bahkan hanya akibat kelalaian. Sehingga kembali lagi kami ingatkan, hindari hukum, hindari hukuman, kenali hukum. Jadi kita harus tahu apa sebenarnya hukum yang ada di Hong Kong ini untuk menghindari itu. Terima kasih. Hindari hukuman, kenali hukum. Ya. Nah, ini kali imigrasi nih. Ada apa nih? Tagline-nya nih kalau imigrasi ini. Tagline-nya dari kami bahwa fungsi imigrasi melayani setulus hati ya Pak. Artinya teman-teman, kami paham bahwa tinggal di negara orang ini memang sulit untuk mengetahui peraturan tersebut. Tolong datang ke kantor kami, silakan tanyakan. Kami akan lebih senang menerima teman-teman dalam hal bertanya ketimbang kami menerima permasalahan teman-teman. Artinya kami sangat terbuka apabila teman-teman ingin bertanya, berkonsultasi mengenai bagaimana aturan keimigrasian di Hong Kong, atau juga bisa menghubungi nomor telepon nanti disalurkan ke saya juga boleh. Saya juga dengan senang hati menerima teman-teman. Itu saja dari kami Pak. Terima kasih Pak Agung, Bu Ina, Pak Ciko. Kita seruput kopi dulu. Dari tadi ini udah seruput. Dari tadi nih sepertinya kita belum ngopi. Oh yang tahu aja.
teman-teman PMI, kita sudah di penghujung acara Ngopi Instan, ngobrol pintar, interaktif, dan spontan. Satu hal dari kami, isu ini sangat menarik, namun satu, pesan-pesan dari para narasumber tadi sudah jelas, gamblang, tentang resiko paperan dan overstay. Paper, hindari, walaupun itu adalah jalan singkat untuk tetap stay atau tinggal di Hong Kong, namun sangat beresiko untuk kedepannya. Betul. Ada masalah kewarganegaraan, ada juga masalah dampak ikutan, seperti kemudian menikah atau bahkan punya anak. Terlebih lagi bila mana mengalami masalah hukum. Dan yang kedua adalah overstay. Overstay jelas adalah suatu pelanggaran hukum, pelanggaran pidana. Hindari, kenali, dan pahami status visa Anda. Bila mana tidak jelas, siap, kami KJRI siap dikunjungi, didatangi, ditelepon. Ada hotline kami di 67730466 untuk bertanya. Intinya adalah bekerja di Hong Kong sesuai dengan hukum. Ketika izin tinggal sudah selesai dan tidak ingin memperpanjang kontrak, maka pulang. Ingin kembali lagi ke Hong Kong, maka penuhilah atau ikutilah prosedur yang sebenarnya, yang sesuai untuk menghindari overstay dan tinggal yang sah di Hong Kong. Oh ya, jangan lupa ini episode 14, nanti episode berikutnya kita ada tema yang juga menarik terkait dengan teman-teman PMI juga, yaitu kiat hidup sehat pekerja migran. Nanti akan menghadirkan 3 narasumber ini, narasumber yang cantik-cantik mumpuni nih, ini. Waduh, dokter juga, satu dokter Rahmadia Ernita. Waduh, ada Ibu Yuni Suryati juga, ya, ada konsul Pensosbud KJRI Hong Kong. Dan Ayu Rahayu. Lalu kemudian Bu Ayu. Bu Ayu semua ini. Iya, Ayu semua nih berarti sepertinya. Terima kasih teman-teman PMI. Kita akan jumpa lagi di episode yang akan datang. Terima kasih dan selamat malam. Stay safe.